Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kita. Hari ini kita masih membahas mengenai penyakit GERD. Kembali kami ingatkan, Bapak pemirsa di rumah yang mau bertanya-tanya bisa langsung di WhatsApp interaktif kita di 0851 7676 4648 atau bisa komen di postingan terbaru kita di Instagram di @tvribengkulu. Masih bersama Dr. Elsa Hermaputri, dokter. Nah, dokter, kita udah bahas yang mengenai faktor dari GERD tadi, dok. Iya. Ya. Sebenarnya, dok, kalau asam lambung sama GERD ini sama nggak sih, dok, penyakitnya itu, dok? Iya, sebenarnya yang membedakan GERD dengan asam lambung atau kita bilang MAH atau bilang dispepsia itu adalah pemeriksaan penunjangnya. Jadi kalau memang belum ada hasil pemeriksaan penunjang berupa endoskopinya itu masih kita bilang dispepsia, begitu. Nanti boleh kita lanjutkan. Ya, boleh kita lanjutkan dulu ya mengenai ini, gejala klinisnya. Nah, sebenarnya gejala klinisnya itu luas sekali ya, mulai dari memang keluhan di saluran cerna sampai ke saluran nafas. Pertama sekali yang paling banyak dirasakan oleh orang-orang yang menderita GERD ini adalah heartburn. Dadanya terasa panas, terbakar. Kemudian regurgitasi. Apa sih regurgitasi itu, dok? Nah, regurgitasi itu memang ada arus balik. Jadi setelah makan atau minum itu memang terasa tuh ada cairan ke hidung atau bahkan ke mulut juga. Terasa asam-asamnya. Begitu. Kemudian ada yang dikatakan dengan gejala atipikal ekstraesofageal. Artinya gejalanya yang tidak jelas nih di luar dari yang saluran cerna yang saya bilang tadi. Apa saja? Nah, suaranya jadi serak. Saya kemarin bahas sama siapa ya, laringitis. Nah, salah satu pemicu laringitis, dia kan asam tuh, naik ke atas bisa kena ke laring, mengiritasi laring, akibatnya suaranya jadi serak. Kemudian ada yang sesak nafas, kemudian ini sakit dada non kardiak, artinya nyeri dada yang dirasakan itu bukan akibat penyakit jantung, tetapi akibat dari asam lambung tadi. Naik ke atas tadi, dok, ya? Iya. Jadi sesak gitu dadanya? Iya, sesak, nyeri. Iya, nyeri. Nyeri dada, tapi dia bukan penyebabnya dari jantung. Kemudian ada nih gejala atipikal tambahan. Dari paru-paru bisa pneumonia, bisa asma, bisa idiopatik pulmonary fibrosis. Kemudian nih pita suara yang tadi tuh. Nah, balik lagi ke sini suaranya serak. Nah, pita suara saat diiritasi itu mengakibatkan iritasi pada laringnya. Nah, nanti kena ke plika vokalisnya, ke pita suaranya bisa jadi serak. Kemudian radang tenggorokan. Loh, kenapa bisa radang tenggorokan? Iya, tadi kita cerita asam banget ya. Dia tuh hanya baik di dalam lambung. Saat si asam dan si pepsin ini keluar dari lambung itu berbahaya untuk organ-organ kita yang lain, tidak bagus, mengiritasi. Nah, itu mengakibatkan radang tenggorokan, bahkan kanker. Barrett. Seperti, dok, ya? Iya, Barrett syndrome. Jadi kanker pada esofagus. Kemudian nih jangan salah-salah, ada terkena juga telinganya. Jadi otitis media. Otitis media itu infeksi telinga tengah. Nah, merebet kemana-mana ya, karena memang badan kita ini berhubungan satu sama lainnya. Satu arusnya yang tidak bagus itu akan mengenai yang lain. Penyebarannya cepat berarti, dok, ya? Dari asam lambung tuh ke atas itu, dok, ya? Iya, jadi bukan penyebarannya. Dia tuh kan naik ya, naik bisa sampai ke hidung yang regurgitasi tadi. Nah, sementara hidung dan telinga kita ini juga ada hubungannya. Nah, bisa juga sampai ke telinga tengah. Nah, kejadian yang berulang itulah yang memicu terjadinya infeksi, bahkan kanker gitu. Kemudian gigi nih, bahkan sampai ke gigi juga ya, bisa ada enamel pembukaan. Nah, dok, kembali ke sakit dada non kardiak tadi, dok, ya? Kan itu kan sakit dada kan nyeri juga. Terus bagaimana kita tahu bahwa itu tuh sakit dada karena jantung, terus sakit dada karena GERD tadi, dok, ya? Nah,
Jadi itu berbeda. Sekilas terlihat mirip. Jadi berapa pasien datang dengan keluhan nyeri dada. Nah, untuk pasien-pasien keluhan nyeri dada kita namanya yang khusus jantung ya. Nah, angina pectoris namanya. Jadi nyeri dada angina yang khas. Apa itu? Nyeri dadanya sebelah kiri. Kemudian kadang ada river pain. River pain itu ada penjalaran tuh ke lengannya yang sebelah kiri juga atau naik ke rahang begitu. Nah, kemudian usia juga mempengaruhi. 40 tahun ke atas kalau nyeri dada kita memikirkan selain mah, kita juga memikirkan jantung. Nah dok, gimana bedainnya dalam kondisi gawat darurat? Nggak mungkin endoskopi. Iya, jadi kita kalau di IGD kita akan melakukan yang namanya ekokardiografi. Jadi direkam jantungnya, dilihat listrik jantungnya. Apakah ada peningkatan dari EKG-nya. EKG itu elektrokardiografi. Pernah lihat nggak ya? Jadi ada yang ditempel-tempel, terus tempel itu dok ya? Ya, terus nanti keluar gambarnya seperti kita bikin apa zaman SD dulu ya, padi-padi zaman SD dulu ya. Nah, itu gelombangnya, gelombang jantung. Nah, di situ membedakannya. Memang harus cek dulu dok ya, kita nggak bisa hanya sekedar diagnosis sendiri gitu dok ya? Iya, nggak bisa menebak-nebak memang. Apalagi kalau keluhannya itu adalah nyeri dada. Usianya juga di atas 40 tahun. Ya udah, datanglah ke IGD biar kita bantu. Begitu. Tadi kita balik lagi ya. Kembali ke gejala tadi dok ya? Balik lagi ke GERD. Nah, tadi itu adalah gejala-gejala yang biasa pada GERD. Ada heartburn, ada regurgitasi, bahkan ada mual, ada diare. Nah, ada yang dinamakan gejala alarm nih pada GERD. Apa sih dok gejala alarm itu? Artinya gejalanya itu serius. Kita tuh nggak boleh cuek lagi nih dengan gejala yang ada. Harus di maintenance dengan serius begitu. Apa aja gejala alarmnya? Nah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Nah, itu bahaya. Kemudian adanya anemia. Anemia itu kadar Hb, hemoglobin darah yang kurang dari 12. Kemudian ada hematemesis. Hematemesis ini apa dok? Hematemesis itu adanya muntah darah. Apakah itu berwarna merah segar ataupun berwarna kehitaman. Jadi kalau mengalami gejala itu harus hati-hati, jangan cuekin lagi nyeri dadanya, nyeri ulu hatinya. Kemudian ada yang dikatakan dengan melena. Melena itu apa dok? Melena itu BAB-nya berwarna kehitaman. Begitu. Kenapa bisa BAB-nya berwarna kehitaman? Jadi GERD itu di lambungnya itu sudah mulai terkikis ya, udah mulai ada luka. Nah, sama di lambung itu juga seperti mukosa-mukosa yang lain. Kalau dia luka, dia berdarah. Bedanya apa? Dia kena asam. Jadi darah kena asam warnanya hitam. Dikeluarkan, maka BAB-nya berwarna hitam. Itulah yang dikatakan dengan melena. Kemudian adanya disfagia dan odinofagia. Ini artinya saat makan tanpa ada demam, tanpa ada radang tenggorokan, sakit banget menelan. Susah banget makan. Nah, itu harus hati-hati juga tuh. Nah, ini GERD-nya udah alarm simptom nih, udah gejala alarm nih, harus di maintenance dengan benar, jangan ditunda lagi. Nah, satu lagi, riwayat keluarga dengan keganasan esofagus atau lambung. Jadi riwayat keluarga dengan kanker esofagus ataupun kanker lambung. Kemudian umur di atas 40 tahun. Karena GERD di usia muda itu lebih lebih bagus hasil follow up-nya, penata laksanaannya ketimbang itu kita terapi ditunda-tunda sampai pasien kita udah usia 40 tahun. Itu kalau beda umur gitu dok, untuk pengobatannya apakah sama atau lebih lama gitu dok? Tergantung keparahannya, jadi bukan ke umurnya, keparahannya. Jadi dengan umur biasanya kita melihatnya umurnya 40 artinya kemungkinan besar ini dia udah mengalami GERD lama nih, terlalu lama diabaikan, ya bisa udah
pengikisan di mana-mana, iritasi di mana-mana, bahkan nanti khawatirnya ada Barrett syndrome, ada esofagitis begitu. Itu kalau untuk penyebarannya sih dok, untuk GERD tadi itu asam itu menyebar seberapa cepat sih dok gitu? Dia itu bukan menyebar Mas, dia itu naik. Naik gitu? Iya naik. Jadi asam lambungnya luber, melimpah. Melimpahnya karena apa? Yang pertama tadi dipancing nih sama makanan yang mengandung, yang men-trigger asam lambung kita untuk naik. Apa itu? Yang tadi asam-asaman, alkohol, kafein, kemudian tepung-tepungan. Itu merangsang tuh. Pernah berasa nggak yang gampang aja deh? Waktu ngelihat mangga itu udah berasa asam ya. Oh ya kayak ada Asam-asam, ngerasa asam-asam di mulut ya. Nah, seperti itu juga lambung kita saat di-trigger dengan makanan-makanan yang merangsang untuk pengeluaran asam lambung. Jadi, asam lambungnya berlebih, kapasitas lambungnya hanya seperti itu, dia akan melimpah. Itu. Nah, tambah lagi kalau klepnya tadi itu bagus, dia nggak akan melimpah, dia melebar. Tapi kalau kelamaan diisi-isi terus, dia akan naik. Itu lebih cenderung naik atau turun sih dok asam lambung tuh? Tergantung lagi yang bagus yang mana, begitu. Kadang kan maksudnya ininya ya, Iya. pintunya, sphincternya itu ya. Kalau sphincternya di atasnya bagus, yang di bawahnya yang suka terdorong, ya udah yang bawahnya. Kemudian faktor lain lagi, apalagi faktor rebahannya. Oh, rebahan juga berpengaruh dok ya berarti dok? Iya, Ini makanya. kamu rebahan nih dok ya? Iya, kita itu makan itu ya kapan boleh rebahan? 3 jam setelah makan baru boleh tidur. Kapan boleh olahraga setelah makan? 1 jam setelah makan. Kalau enggak gimana? Iya, akan ada kecenderungan naik karena posisi. Begitu. Jadi posisi yang bagus setelah kita makan itu bagaimana sih dok? Ini posisi duduk. Duduk aja dok ya? Iya, posisi Itu duduk. sekitar berapa lama dok? 3 jaman. 3 jaman tuh kita duduk dok ya? Iya, maksudnya bisa beraktivitas Ya, maksudnya jangan lain. beraktivitas yang berlebihan gitu dok Jangan ya? langsung bobo gitu. Atau posisi santai, berbaring. Gimana pun badan kita ini satu kesatuan. Gravitasi juga berlaku pada badan kita. Jadi saat kita posisinya nggak bagus, ya cairan lambung juga akan naik. Ya walaupun kita hanya berbaring saja gitu dok ya, kayak nyenderan yang agak sedikit rebahan gitu, itu juga nggak boleh dok ya baru sudah makan? Ya minimal posisi 45 deh. Oh. Kita tidak strict juga ya, rasain deh yang nyaman. Kadang kan udah terasa sendiri tuh. Iya. Kalau agak ini, Duh, gitu. agak naik nih gitu. Kalau orang yang ini ya sensitif ya, Iya. gitu. Tapi biasanya sensitifnya udah 30 tahun ke atas baru agak terasa. Waktu 30 tahun ke bawah agak cuek-cuek juga tuh, nggak terasa apa-apa. Bahkan lari habis makan nggak apa-apa ya. Masih terasa kuat gitu dok ya? Iya. Oke. Kita lanjut lagi. Gejala klinis sudah. Nah, diagnosis. Diagnosis itu seperti biasa, dokter akan menegakkan sebuah diagnosa dari yang namanya anamnesis. Anamnesis itu wawancara medis. Ditanya nih, gejalanya apa? Oh, sakit dok, nyeri ulu hati, panas di dada. Setiap diisi makan sakit, sebelum nggak diisi makan sakit, serba salah, gitu. Ada mual begitu. Atau kalau makan cabai sedikit jadi sakit, makan asam sedikit jadi sakit begitu. Nah, dari anamnesis nanti itu udah mulai ada gambaran nih diagnosisnya kemana. Nah, setelah dilakukan anamnesis itu akan dilakukan PPI test, jadi tidak langsung di endoskopi. PPI test itu adalah pemberian obat protopump inhibitor. Nah, itu adalah obat yang fungsinya untuk menghambat nih supaya si asam lambung tidak dihasilkan berlebihan pada si pasien. Nah, pernah dengar lansoprazol atau omeprazol enggak? Oh, aku konsumsi itu dok, omeprazol. Itu sama dengan dobrizol gitu dok, sama nggak? Iya, lansoprazol, omeprazol itu golongan PPI. Nah, untuk pasien-pasien GERD akan dilakukan PPI test. Biasanya itu 2 minggu, tapi ada juga yang meneruskan sampai 1 bulan. Jika respon dengan obat-obatan PPI, ya kemungkinan GERD. Begitu. Biasanya tuh kalau konsumsi lagi sakit gitu dok ya, kadang kan sampai ke dada gitu. Terus kalau konsumsi obat itu tuh kisaran 30 menit udah mulai agak reda gitu dok. Nah, iya, karena asam lambungnya dihambat. Jadi tidak ada lagi asam lambung penghasil
olahraganya yang berlebih, yang bikin perut begah, yang naik ke atas begitu, karena memang target organnya yang menurunkan asam lambung. Nah, lanjut lagi dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang itu dilakukan jika memang nih dengan PPI test tidak ada perbaikan. Berarti sudah ada sesuatu nih yang lebih hebat lagi begitu, atau GERD-nya ya belum sudah di tahap sedang sampai berat, tidak di tahap awal. Nah, pemeriksaannya yang pertama itu endoskopi namanya. Endoskopi itu dimasukkan teropong ya, di teropong. Ada 2 macam, ada yang lewat mulut, kemudian ada yang lewat anus. Nah, nanti dilihat tuh. Kalau memang dijumpai, kayaknya saya nggak ada gambarnya deh, dijumpai di esofagus, itu ada kemerahan, baret-baret. Nah, itu artinya udah mulai iritasi. Oh, berarti proses pemeriksaan itu nggak hanya satu dok ya, memang harus ada beberapa tahap yang harus dilakuin gitu dok ya. Kita bakal bahas lagi dok ya, mengenai pemeriksaan penunjang GERD tadi. Nah, agar lebih jelas lagi, nantinya pemirsa jangan kemana-mana, terus bersama kami di Dokter Kita.